lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bapak. Kali ini dalam pelajaran matematika. Bagaimana setelah PTS? Kalian pasti lega. Nah, setelah PTS kita kembali ke pembelajaran kita. Kita sudah sampai ke bab 3, yaitu kelipatan dan faktor bilangan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, kalian siapkan dulu buku matematika ESPS kalian, buku tulis untuk mengerjakan tugas nanti, alat tulis, dan coretan untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Oke anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Jadi, kelipatan bilangan itu adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Ya, apa itu bilangan asli? Nah, bilangan asli adalah bilangan cacah yang dimulai dari 1. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan cacah yang dimulai dari 1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Itu adalah bilangan asli. Jadi kelipatan bilangan adalah perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Dan ingat, karena bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, maka mengalikannya juga harus urut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, serta seterusnya. Nah, contoh soal. Tentukan bilangan kelipatan 2. Cara yang pertama yaitu dikalikan dengan bilangan aslinya. Contoh, bilangan asli urut kelipatan 2, maka mulai dari 1 kita kalikan 2, yaitu 2. Kemudian 2 kita kalikan 2, yaitu 4. 3 kita kalikan 2, 6. 4 kita kalikan 2, 8. Dan 5 kali 2, 10. Maka kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, berhenti di 10 kah? Tidak, karena kelipatan itu bisa panjang sekali. Nah, di sini Bapak batasi cuma sampai 5 bilangan aslinya pengalinya. Maka penulisannya adalah kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya dalam penulisan kalian ganti dengan titik, titik, titik. Nah, jadi itu adalah kelipatan bilangan. Jelas anak-anak cara mencarinya? Jadi misalkan kita ganti, tentukan bilangan kelipatan 3, maka 2-nya kita ganti 3, 1 kali 3, 2 kali 3, dan seterusnya. Bahkan tentukan bilangan kelipatan 11, maka 2-nya kita juga ganti 11, bisa 1 kali 11, 2 kali 11, dan seterusnya. Nah,
Kemudian cara yang kedua adalah kelipatan bilangan hasil pertambahan berulang suatu bilangan. Nah, contoh, tentukan kelipatan dari 9. Cara kedua yaitu kelipatan 9, 9, 18, 27, 27, 36, 45, 54, dan seterusnya. Nah, ini dari mana? Ini adalah 9 ke 18 itu adalah kita jumlahkan 9. Kemudian dari 18 ke 27 kita jumlahkan 9 lagi. 27 ke 36 kita jumlahkan 9 lagi. 36 ke 45 kita jumlahkan lagi. Jumlahkan 9. 45 ke 54 kita jumlahkan lagi 9. Nah, jadi kelipatan 9 itu adalah kita jumlahkan 9 berturut-turut. Jadi penjumlahnya adalah 9. Kita tambahkan 9, 9, 9. Begitu juga misalkan kita tentukan kelipatan dari 12. Maka yang pertama adalah 12 ya. Kemudian kita jumlahkan 12. Kemudian kita jumlahkan 12 lagi. Nah, itu adalah menentukan kelipatan dengan pertambahan berulang suatu bilangan. Jelas anak-anak? Kalau jelas, kita lanjutkan. Nah, tentukan kelipatan dari 6 yang kurang dari 40. Nah, misalkan ini ada soal seperti ini. Tentukan kelipatan 6 yang kurang dari 40. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu kelipatan dari 6. 6 ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, dan 60. Kita boleh pakai dengan mengalihkan bilangan asli urut dari 1 ataupun dengan penjumlahan berulang dari 6. Nah, ketemu kelipatan 6. Setelah itu kita lihat kelipatan 6 yang kurang dari 40 berarti tidak boleh lebih dari 40. Nah, yang tidak boleh lebih dari 40 adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan 36. Nah, itu adalah kelipatan 6 kurang dari 40. Jadi nanti kalau ada soal, maka kalian cari dulu kelipatannya, baru kalian lingkari mana yang diminta dari soal tersebut. Tentukan kelipatan dari 10 antara 20 dan 70. Nah, di antara berarti ada di tengah-tengah. Nah, kita cari dulu kelipatan 10. Nah, kelipatan 10 ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Nah, kita cari yang di tengah-tengah antara 20 dan 70. Ya, berapa saja? Berarti lebih dari 20 dan kurang dari 70. Nah, yang pertama adalah 30. Kemudian 40, 50, 60. Stop, karena setelah itu adalah 70. Soalnya di antara 70, maka tidak boleh lebih dari 70. Maka kelipatan 10 antara 20 dan 70 adalah 30, 40, 50, dan 60. Oke, berikutnya tentukan kelipatan dari 5 antara 10 dan 35. Kita tulis dulu kelipatan 5. Ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Nah, kita cari yang lebih dari 10 dan kurang dari 35. Apa saja? Ya, yang pertama 15, 20, 25, 30, dan 30. Nah, kelipatan 5 antara 10 dan 35 adalah 15, 20, 25, dan 30. Jelas anak-anak? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan.
sekarang adalah faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi, faktor dari bilangan adalah yang bisa membagi bilangan tersebut sampai habis. Jangan ada sisa. Bila ada sisa berarti dia bukan faktor bilangan tersebut. Contoh 10. Nah, 10 bagi 1 bisa 10. 10 bagi 2 bisa 5. 10 bagi 5 bisa 2. Dan 10 bagi 10 adalah 1. Maka kita cek dulu di tabelnya. Adalah kalau memakai tabel, kita cari pembaginya kembali lagi ke bilangan asli tadi. Jadi masing-masing bilangan kita bagi bilangan asli urut dari 1. Jika 1 nggak bisa, lompat ke 2, 2 nggak bisa, lompat ke 3. Jika sampai 10 tidak bisa, sampai ketemu bilangan itu sendiri tidak bisa, maka berarti faktornya cuma 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, kita cek 10. 10 bagi 1 bisa 10. 10 bagi 2 bisa 5. 10 bagi 3 tidak bisa. 10 bagi 4 tidak bisa. 10 bagi 5 bisa berapa? 2. Namun di situ sudah ada angka 2 dan 5. Maka faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Karena bilangan tersebut dapat membagi habis angka 10. Itu adalah faktor. Jelas anak-anak? Sudah jelas? Bapak akan lanjutkan. Nah, setelah kita tadi membicarakan tentang kelipatan dan faktor, maka sekarang kita akan masuk ke kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan dua bilangan. Nah, yang pertama adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Jadi, kelipatan persekutuan adalah kita mencari kelipatan dari dua bilangan. Contoh, kelipatan dari dua bilangan yang nilainya sama. Jadi, kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari dua bilangan yang nilainya sama. Kita contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Biasanya, nah, kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Nah, sedangkan kelipatan 4 itu adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Nah, kita cari angka berapa saja yang sama dari kelipatan 3 dan 4. Nah, di situ sudah Bapak tebelkan yang sama, yaitu 12 dan 24. Maka 12 dan 24 merupakan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Mengapa ada titik-titik? Karena kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 masih banyak lagi. Maka Pak Guru tulis titik-titik artinya apa, dan seterusnya. Oke, jelas belum anak-anak dari kelipatan persekutuan ini? Jadi kita cari dulu kelipatannya masing-masing, kemudian kita cari angka yang sama. Itulah kelipatan persekutuan dua bilangan. Oke, jika sudah jelas, kita langsung masuk yang
Nah, kalau tadi kelipatan persekutuan dua bilangan, maka sekarang kita akan bicara faktor persekutuan dari dua bilangan. Adalah faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Jadi, kalau kelipatan tadi adalah kelipatan dua bilangan yang bernilai sama, maka kalau faktor persekutuan adalah faktor dari dua bilangan yang bernilai sama. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 4 dan 12. Kita cari. Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Sedangkan faktor 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka faktor persekutuannya adalah angka yang sama yang sudah Bapak tebalkan, yaitu 1, 2, dan 4 adalah faktor persekutuan dari 4 dan 12. Oke, jelas belum anak-anak? Jadi kita cari faktornya sendiri masing-masing, kemudian kita cari angka yang sama. Itulah faktor persekutuannya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas kalian. Semoga materi yang sudah Bapak berikan hari ini dapat kalian serap dan kalian gunakan dalam kehidupan kalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.